Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan termasuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ini ya. Selanjutnya mengawali pembelajaran kita di pertemuan yang kedua ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Anak soleh dan soleha, hari ini merupakan pertemuan kedua kita di tahun ajaran baru ini. Kita lanjutkan, kalau sebelumnya kita sudah membaca Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5. Di pertemuan kedua ini kita mencoba memahami isi kandungan Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5. Sebagai pengantar bahwa Surah Al-Falaq ini merupakan surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Surah Al-Falaq ini merupakan urutan ke-113 dalam Al-Quran atau urutan kedua dari yang terakhir ya. Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Secara keseluruhan, secara umum, Surah Al-Falaq ini menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah yang timbulkan. Kita bisa lihat, perhatikan mushafnya, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kita berlindung kepada Allah, Rabb semesta alam, yang menguasai waktu subuh. Kedua, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Ayat kedua ini menerangkan adanya ancaman atau bahaya yang ditimbulkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan yang dimaksud antara lain adalah kejahatan yang terjadi di waktu malam. Kenapa? Karena waktu malam ini banyak kejahatan dan keburukan yang muncul. Baik yang berasal dari manusia, jin, setan, bahkan binatang buas. Makanya, kalau kita perhatikan, kenapa itu orang tua kita menyuruh kita untuk masuk dalam rumah, terutama pada waktu maghrib itu. Karena pada waktu itulah seluruh makhluk Allah yang buruk-buruk juga mereka keluar. Makanya kita diperintahkan untuk masuk dalam rumah. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Jadi yang pertama tadi ada kejahatan malam, ternyata juga ada kejahatan tukang sihir. Ayat keempat ini juga memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan penyihir. Sihir ini merupakan kejahatan yang terselubung. Artinya sulit diketahui dan dihindari. Biasanya
dalam melancarkan aksinya, tukang-tukang sihir membuat buhul-buhul dari tali, lalu membacakan jampi-jampi atau mantra dengan menghembuskan nafasnya ke alat tersebut atau kepada buhul-buhul tersebut. Hal ini kalau kita melihat di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa melawan para penyihir dari kaum Fir'aun, mereka melalui perantara tali membuang tali-talinya, kemudian tali tersebut berubah menjadi ular. Tetapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu menjadi ular besar dan menelan ular-ular para penyihir. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi takluk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga diperintahkan berlindung kepada Allah dari kejahatan orang dengki apabila ia mendengki. Ayat terakhir ini menjelaskan tentang bahayanya orang dengki. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena dengki juga ini adalah merupakan kejahatan terselubung. Tidak kita ketahui. Biasanya orang dengki itu adalah orang yang tidak senang dengan kita, orang yang tidak senang dengan apa yang kita peroleh atau yang kita raih. Dengki ini merupakan kejahatan yang sulit dihindari. Pada biasanya, orang yang dengki akan berusaha membuat kejahatan terhadap orang yang didengkinya. Misalnya, memfitnah, menjelek-jelekan, kerjasama dengan dukun, hingga akhirnya membunuh. Anak soleh dan soleha, secara umum, kandungan surah Al-Falaq ini memerintahkan kita agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berada di waktu pagi maupun sore maupun malam. Jangan lupa kita berlindung kepada Allah. Makanya kenapa dalam agama kita selalu diberitahukan untuk berdoa. Tujuannya apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Falaq ini, yang pertama adalah kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang kedua ada kejahatan penyihir. Dan yang ketiga ada kejahatan orang yang dengki. Semua kejahatan ini adalah kejahatan terselubung. Artinya sulit kita deteksi atau mengetahuinya. Makanya kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, selanjutnya Ustadz berikan tugas atau LK terkait materi kita surah Al-Falaq ini. Yang pertama, orang yang beriman jika takut akan memohon perlindungan kepada. Yang kedua, di antara kejahatan yang disebutkan dalam surah Al-Falaq adalah kejahatan, dan kejahatan tadi sudah dijelaskannya minimal 2 dituliskan. Yang ketiga, kejahatan terselubung artinya adalah kejahatan yang nomor 4, alat atau perantara yang dipakai
para penyihir untuk melancarkan kejahatannya atau aksinya disebut. Terakhir, tidak senang dengan kesuksesan atau keberhasilan orang lain, suka menjelek-jelekan, termasuk sikap orang yang ya. Jadi tugasnya 5 nomor, harapannya dikerjakan baik-baik, ditulis dalam bukunya dan dikumpulkan pada hari Jumat sorenya kalau sempat, dan paling lambat Ustadz tunggu hari Senin ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberikan pemahaman kepada kita, kita amalkan. Apalagi ini adalah Al-Quran. Jika kita amalkan, insya Allah akan bernilai ibadah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari berbagai macam kejahatan yang ada di sekitar kita. Amin amin ya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.